Tapi jangan kemana-mana Mas, di sini aja, jangan jauh-jauh. Jadi Pak Heri ini sejak awal saya meneliti di Sumatera, itu tahun berapa itu ya, sudah lama sekali. Gempa Lewat itu 94 ya, 93, 94. Itu ketemu Pak Bagio di sana. Jadi Pak Heri ini mendukung penuh penelitian kami di sana, banyak membantu berbagai hal. Dan ketika orang lain menyerang saya, biasanya Pak Heri yang membela saya. Saya ini penelitian tunggal Pak, jadi memang sering diserang orang. Baik, untuk pagi ini saya akan bicara tentang Sumatera Fault Zone, dan khususnya kita akan khususkan di sekitar Selat Sunda, dan khususnya lagi akan bicara tentang slip rate, jadi laju gerak dari patahan Sumatera. Seperti kita tahu, di Sumatera ini ada oblique subduction zone dan zona tektonik, zona fault, patahan besarnya itu ada megatrust, tentunya subduction zone, backtrust, ini yang mana ya? Yang tengah. Backtrust dan Sumatera Fault. Dan Sumatera Fault ini terhubung dengan Andaman Spinning Center yang kecepatan bukanya adalah sekitar 38 mm per tahun. Baik, ada 2 atau 3 geological strip ya, dan juga ada pengukuran dari GPS ya. Saya akan fasilitasi ke geological strip rate saja. Di sesar Sumatera ini pengukuran geological strip rate jauh lebih mudah dibandingkan yang lain, karena di sepanjang sesar Sumatera ini kita dapati khususnya di 3 tempat ini ada 3 endapan reolitik besar yang sangat tebal, yaitu yang dari Toba Tuff 70 ribuan, kemudian yang di Maninjau Tuff, dan yang ingin saya fokus di sini adalah yang dari Ranau Tuff. Jadi karena letusan besar itu waktu terjadi letusan, karena endapan piroklasiknya itu sangat tebal, dia meriset landscape di sekitarnya, kemudian ada erosi dari Sungai Baru. Nah, erosi dari Sungai Baru itu yang melewati sesar Sumatera, kemudian di-offsetkan, itu sehingga itu yang gampang diukur, karena offsetnya itu menjadi seragam gitu ya, karena lapisannya isokron. Baik, yang di Toba ini, itu sudah ada publikasi dulu, itu slip rate-nya sekitar 27 mm, tapi baru-baru ini kita verifikasi, ternyata offsetnya tidak 2 km, tapi hanya sekitar 1 kilometeran di sini, sehingga slip rate-nya sekarang menjadi jauh lebih rendah, jadi hanya 14 mm per tahun di Toba. Nah, kemudian di Maninjau Tuff juga pakai risi dulu tahun 90-an ya, itu sudah mempublikasi, kemudian oleh saya menjadi satu topik disertasi saya juga. Dulu slip rate-nya sekitar 10 mm per tahun. Kemudian sekarang kita sudah melakukan pengukuran ulang lah gitu ya. Sekarang dia ada SRTM 30 yang cukup bagus. Kalau dulu kami terpaksa memakai yang bagus utama dengan jam topografi yang 150.000 itu. Jadi kita harus scan, kadang-kadang kita harus digitasi satu-satu. Jadi saya mengalami itu ya, dengan artis yang harus juga pakai program gitu. Tapi sekarang jauh lebih mudah. Nah, dari pengukuran yang terakhir, ternyata dextral offsetnya di sini yang membelah Maninjau Tuff ini sekitar 720 meter. Kemudian tidak tahu umur dari Ranau Tuff ini itu sekitar berapa itu? Sekitar 50-an ya, 50 ribuan. Sehingga slip rate-nya di sini sekitar 14 mm per tahun, dan ini satu hal yang sangat penting. Sehingga kita tahu bahwa slip rate sesar Sumatera di Bukit Tinggi dengan di Toba sama, jadi tidak ada kenaikan slip rate yang berarti di situ. Nah, kemudian di Liwa, jadi waktu publikasi yang sebelumnya Belie di sini, di sana, sekarang di sini kita lihat bahwa selain yang sesar utamanya, yaitu yang kami namakan sebagai segmen Kumering di sini yang membelah Ranau Tuff, memang ada jejak sesar yang lain seperti sesar Ranau di sini, saya namakan aja begitu. Kemudian juga ada sesar Sukarena dan sesar Palu yang di sini. Tapi kalau kita melihat ini semuanya kuarter ya, kebanyakan memang jejaknya kelihatan. Nah, kalau di sini
jejak dari pergerakannya sudah sangat masih jelas begitu ya. Jadi dia memotong sungai-sungai yang Holocene ini dalam offset begitu. Nah, tapi kalau di sini ya tidak jelas. Jadi evidence dari aktivitas yang Holocene-nya boleh dibilang tidak kelihatan ya. Dan demikian juga di sini. Baik, yang menarik di sini, jadi yang kuning ini adalah yang endapan Rano Tuff-nya itu ya. Jadi hampir semua sesar Sumatera di sini berada di Rano Tuff ini. Jadi ketika terjadi letusan Rano Tuff yang mengisi wilayah ini, jadi radius dari pengendapan Rano Tuff ini sekitar ya sampai 80 km lah gitu ya. Jadi ini daerah proksimalnya di sini di Stalnya gitu. Jadi waktu itu setelah terjadi letusan besar Rano Tuff, kemudian terjadi pengikisan sungai-sungai itu yang sekarang dalamnya sudah sampai 80 meter lah gitu ya. Jadi mirip dengan yang ada di Bukit Tinggi dan juga di Toba. Nah, menurut beliau itu ada dating juga di sini dan umurnya sekitar 500.000 tahun gitu ya. Nah, itu yang pertama, masa sih 500.000 gitu ya. Karena waktu kita periksa ke lapangan dari dari litifikasinya, dari penampakannya, dari sangat fragile si Rano Tuff ini harusnya tidak lebih tua dari Manijau Tuff atau bahkan Toba Tuff gitu. Kok 500.000? Nah, dari situ kita lakukan dating ulang. Nah, jadi ya kita beruntung bisa melihat singkapan basement dari Rano Tuff, maksudnya basal dari Rano Tuff, yaitu yang satu di Suo ini, yang satu lagi di daerah Muara II. Nah, yang di Suo seperti ini. Jadi kita dapatkan ini ada Old Alluvial, kemudian ini adalah paleosoilnya, ini Rano Tuff. Jadi kita dapatkan base-nya dan tentunya di sini banyak sekali rich organic soil ya. Jadi, dan juga di sini. Ini bagus sekali, ini Old Fluvialnya, ini paleosoilnya, ini Rano Tuff, basalnya. Jadi ini daerah distal ya, hanya 5 meteran tebal Rano Tuff. Nah, di sini ada, ini bukan sesar utama ya, sesar sekunder. Tapi kelihatan dia memotong dari di Rano Tuff ini. Nah, dan umurnya mengagetkan, ternyata muda, hanya 30.000, tidak 200.000. Oke, nah di Muara II juga bagus sekali gitu ya, seperti textbook. Jadi kita dapatkan ini batuan sedimen tersiarnya, jadi ke sini. Kemudian ini ada ketidakselarasan, di sini ada paleosoilnya. Nah, ini paleosoilnya ya, paleosoilnya. Nah, ini Rano Tuff. Nah, jadi kalau kita zoom di sini, itu yang hitam itu adalah paleosoilnya di bawah Rano Tuff dan di atas batuan sedimen itu. Nah, kita ambil sampel di sini, itu umurnya sama juga 30.000, jadi meyakinkan. Kita ada 5 sampel yang kita kirim ke Beta Analitik di Florida dan kisaran umurnya sama. Bagus. Nah, kemudian ini sebagai tambahan gitu di daerah antara Rano dengan Muara II, kita ketemu juga ada angular conformity ya, ini batuan sedimen tersier. Kemudian ini sesar Sukarena itu tadi, jadi jejaknya kelihatan tapi aktivitasnya kelihatannya sudah tidak ada. Dan ternyata benar, karena di sesar ini dia tidak menembus unconformity antara yang tersier dengan Rano, jadi yang Rano tidak terganggu. Artinya paling tidak selama 30.000 tahun terakhir sesar Sukarena ini sudah nggak aktif lagi. Jadi sangat penting karena di dekat situ ada akan dibangun bendungan gitu ya. Jadi itu sangat menentukan seismic hazardnya. Kalau dia dianggap aktif nanti hazardnya akan sangat tinggi di situ. Tapi ternyata tidak. Oke, ini salah satu datingnya ya, jadi menunjukkan sekitar 30.000-an. Dan tentunya kalau dating karbon itu harus ada koreksi. Jadi ada carbon age, ada calendar age, calendar BC. Jadi yang dari 29 kalau dikoreksi itu sekitar 32 BC. Ini BC bukan BC. Oke, jadi yang offset di Rano itu ada di wilayah sini yang sangat bagus. Kalau kita zoom, itu bagus sekali. Jadi offset sekitar 350 meter dari Weirobok ini, dan kita tahu usianya 30.000-an, sehingga slip rate-nya 10 mm per tahun. Gitu ya. Jadi dulu walaupun
umurnya salah 500.000, tapi offset katanya sampai berapa kilometer gitu ya, sehingga slip rate-nya sekitar 5 mm gitu ya. Sebetulnya sangat salah umurnya, tapi slip rate-nya nggak terlalu salah. Tapi paling tidak sekarang slip rate-nya 2 kali lipat lebih cepat dari yang dulu, dan ini juga penting. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kelihatannya ada sedikit kenaikan slip rate dari selatan ke utara, tapi tidak sebanyak yang disangka dulu gitu ya. Dan kalau kita melihat dari uncertainty-nya di sini, 10 plus minus 3 di Toba itu plus 14 mm plus minus ya 2 begitu ya. Jadi sebetulnya secara statistik tidak bisa dikatakan naik juga gitu ya, karena ada di tidak di daerah uncertainty-nya ini. Kemudian selain di sini, selain di Leiwa tadi, kita juga menemukan offset yang bagus sekali ini di Sungai Semangko ini di sini. Ini jadi ada satu Sungai Semangko ini di sini, kebetulan di sini itu offsetnya tegas gitu ya, karena dia dipotong 90 derajat oleh sesar Sumatera ini, dan offsetnya sekitar 250 mm, sehingga slip rate-nya sekitar 7 mm di situ. Jadi ini slip rate yang bagus. Nah, ini detailnya di wilayah di lokasi yang sama, jadi kita ada zona sesarnya, ada slick and slide kalau yang senang begitu ya, untuk kita ada fault zone-nya, kemudian ada subsurface juga ada dari GPR. Jadi ini satu lokasi yang baik sekali. Oke, jadi di wilayah sesar Sumatera di bagian selatan ini yang dekat dengan Selat Sunda, ini ada kumering di sini di Liwa 10 mm, kemudian slip rate di Semangko bagian barat ini 7, dan waktu pemetaan saya tahun 2000 ini hanya ada satu segmen di sini, tapi ternyata ya setelah kita mendapatkan ada banyak image resolusi tinggi dengan S130, ternyata ada satu cabang lagi yang juga sangat aktif di sini, dan kebetulan di sini ada Natran Gold Mine. Jadi sebenarnya Natran Gold Mine itu dia terpengaruh oleh sesar Sumatera yang aktif, dan umurnya itu sekitar 1 juta tahun gitu ya, si cadangan emasnya itu. Jadi ini sangat aktif juga, dan kita lihat di sini ada pull part, di sini juga ada pull part yang lebih kecil. Dan kalau melihat dari perhitungan slip rate-nya, di sini 10, 7, di sini tidak ada pengukuran slip rate, tapi kan harus sama gitu ya. Jadi 7 tambah 3 itu harus 10 gitu kira-kira. Jadi di sini 3 mm per tahun. Poncatnya. Oke. Baik, jadi yang tadi di sini kumering segmen, di sini West Semangko Fault, East Semangko Fault. Ini ternyata menerus ke Sunda ini untuk graben. Tadi Mas Darata sudah singgung juga sedikit tentang struktur graben di sini. Yang saya ingin tekankan bahwa struktur graben di sini berhubungan langsung dengan sesar Sumatera di sini. Jadi ada graben yang berhubungan dengan East Semangko Fault itu di sini, muter ke sini. Kemudian yang West Semangko Fault dia menuju ke sana. Kemudian dia dipotong oleh ada sesar di sini. Jadi ini kebetulan saya mendapat kesempatan juga melihat batimetri detail di sini dari banyak sekali terus. Ada yang dilakukan oleh Pak Haryadi dan BPPT dan sebagainya gitu ya, sehingga yang tadinya kelihatan di sini lebih kelihatan lagi. Jadi ini dasarnya adalah dari batimetri detail. Saya pikir nanti Mas Susilo Hadi juga ada banyak sekali data seismik refleksi di sini, dan saya pikir apa yang sudah dikatakan oleh Mas Susilo juga tidak terlalu jauh dengan apa yang saya kemukakan di sini. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah terminasi dari sesar Sumatera di Selat Sunda itu seperti ini. Dia membentuk satu graben besar karena dia bercabang. Jadi ini merupakan pull part yang sangat besar. Dan yang saya ingin tekankan bahwa sesar Sumatera ternyata tidak berhenti di Selat Sunda, tapi dia menerus ke arah selatan. Jadi saya namakan saja ini sebagai ujung kolon fault di sini. Baik, kira-kira demikian struktur besar sesar Sumatera di Selat Sunda yang ternyata dia menerus ke arah Jawa Selatan. Oke, jadi kira demikian struktur sesar Sumatera di Selat Sunda ini. Memang sangat luas di sini ya, gitu ya. Jadi waktu saya petakan ternyata ada juga struktur sesar ini yang
saya belum analisa lebih detail lagi, saya nggak tahu apa ini. Mungkin ada hubungan dengan Mentawai barangkali. Oke, jadi sebagai penutup, di sini ada berbagai slide rate yang kita sudah diskusikan tadi. Ini dari geologi dan ini dari GPS. Ternyata dari GPS juga sebetulnya ada koreksi juga, yang tadinya sekitar 24 sampai 26 mm per tahun. Dari hasil analisa ulang kita, ternyata hanya sekitar 14 mm per tahun juga. Rahasianya, waktu itu pemodelan elastik modelnya itu hanya memperhitungkan sesar Sumatera saja untuk mengakomodasi gerak dari obliknya ini. Tapi ketika kita perhitungkan juga oblik slip di megatrasnya itu, di zona subduksi, ternyata itu bisa reduce slip rate GPS slip rate di sesar Sumatera sekitar 14 mm per tahun juga. Jadi cocok dengan apa yang diukur oleh geologi. Demikian. Jadi ternyata jadi kelihatannya walaupun mungkin ada kenaikan sedikit slip rate sesar Sumatera dari selatan ke utara, tapi kelihatannya sedikit begitu. Jadi hampir homogeneous slip. Jadi seperti blok yang rigid yang bergerak ke arah utara.